Nah, jika kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan, jika kita mulai dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, saya beritahu, dan mimbar ini akan mengalir kuasa. Tetapi jika dari mimbar ini kita tidak perhatikan dengan baik, dan kita hanya melakukan dia sebagai satu tata cara, maka itu makanya apabila orang datang, mereka cuma merasakan dia, oke lah, mereka datang itu, pulang itu. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya ketika saya berdiskusi dengan pastor ya, ketika kami masih ada di sini, kami rindu untuk mencipta, ataupun orang bilang membimbing bersama-sama. Mari kita bersihati sesiapa yang mau, ketika Yosua, sebelum akhir kitab Yosua, ketika dia berhadapan, ketika Israel pada waktu itu sedang menyembah Baal dan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau apa Yosua katakan, Yosua bin Nun, salah satu penerus kepada Musa, dia katakan begini, umat Israel datang, pilihlah kamu pada hari ini kepada Tuhan manakah kamu akan sembah, kepada Baal kan? Kepada siapakah? Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi keluarga. Amin. Jadi soal yang sama pada hari ini, kita mau mencari satu tim. Inilah kamu pada hari ini saya juga mau bertanya. Jika kita mau melihat the next level of praise and worship, selagi kami ada di sini, kami akan coba untuk membimbing dan kita bersama-sama create the atmosphere, mencipta satu atmosfer baru di dalam level praise and worship, di mana kita tidak perlu lagi susah-susah sebenarnya saudara untuk ya, jika ada orang kerasukan di situ, kami malah tidak layak lagi. Ketika penyembahan yang benar, saya beritahu, kita tidak perlu susah-susah sembahyang. Keluar. Nah, pengalaman saya, setiap ketika terang itu datang, ada yang diisi. Ketika kebenaran itu datang, yang lain. Ya. Itu makanya mari kita mulai dengan benar supaya kita melihat ke sini. Alright. So dia dimulai dengan bagaimana? Dia dimulai dengan satu soalan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kalau kamu kata ini, putuslah. Mari kita bersama-sama melakukannya. Bermaksud apa? Pasti akan ada pengorbanan. Saya juga 1 minggu 1 kali saja cuti. Tetapi ya tidak apa-apa kan? 1 hari itu kalau saya gunakan untuk mau mengajar ataupun membentuk tim. Nah, itu juga dengan kawan saya, Mas Junior, itu juga dengan Herdi. Kita sudah bersepakat. Kita ada hati. Kami rindu untuk ada sesi praise and worship, the intimate worship, hubungan worship, di mana ketika kita worship, jemaat yang lain akan connect dengan Tuhan dalam hadirat. So, semua siapa di sini yang rasanya mau, kira-kira rasanya mau merasakan kuasa dalam pujian-pujian itu? Ada? Jadi kalau mengatakan amin, maka ada beberapa perkara yang kita akan lakukan. Sebagai contoh, kita akan belajar worship leader. Kenapa saya perlu juga worship leader yang bukan minggu ini juga semua worship leader datang ini? Karena worship leader punya tanggung jawab untuk belajar lebih dalam mengenai praise and worship. Bermaksud kalau boleh belajar banyak lagu. Ketika saya first belajar main musik, waktu saya masih lagi sekolah menengah SMA, pengajar saya itu kata, kamu tuh kurang-kurang sebagai pemain ya, kurang-kurang hafal 100 lagu. Ya. Nah, begitu apa yang dibagi nasihat begitu, saya ambil serius, saya belajar 100 lagu saudara-saudara. Tetapi apa bezanya? Nah, bukan mau bilang kita mau kita lebih bagus, lebih gitu ya. Tetapi justru antara kami semua, saya masih kecil ini sudah bermain untuk banyak sekali yang besar. Dan waktu itu saya sangat muda. Karena apa? Saya akan berapa? Saya 100 lagu. Siti Muhyiddin pada waktu dia first, kamu tahu Siti Muhyiddin JP ketika dia first buat KPR di
Lawas Sarawak. Saya dari sana ikut seminar dia juga cakap yang sama. Iya, kuncinya bro, kita harus belajar banyak lagu. Jadi kita mengisi, saya bagi tahu begini, semakin kita mengisi lagu-lagu rohani dalam hidup kita, maka lagu-lagu dunia itu akan menjadi kurang. Nah, saya tidak pernah katakan bahwa salah untuk mendengar lagu-lagu dunia. Saya juga sangat suka. Tapi saya beritahu, justru ketika kamu isi firman Tuhan, ketika kamu isi lagu-lagu rohani dalam hidup kamu, maka yang lain itu sudah menjadi lebih. Alright? Itu sebabnya kalau mau ada satu lagu, jejak macam ini. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you, it's all about you, Jesus. Pernah dengar lagu ini? Ini waktu di United Kingdom, gereja lagi tidak ada mau mulai kosong orang. Sedangkan worshipnya hebat, pemain musiknya nomor 1 kelas nomor 1. Lalu pastor di sana cakap stop music, tak mau music selama 1 bulan. 1 bulan tak payah musik, kita nyanyi begini aja selama 1 bulan. Tapi kamu tahu terjadi, akhirnya gereja itu present worshipnya diberikan Tuhan. Amen. Itu sebabnya lagu itu dicipta. Dikatakan, I'm sorry Lord for the things I did, and it's all about you, it's all about you, Jesus. Kita terlalu lupa. Kita cuma memilih lagu tanpa memikirkan bahwa kita mau fokus di Jesus. Bagaimana kita membuat yang lebih besar? Yohanes berkata, semakin kecil aku, semakin besar Tuhan. Amen. Amen. Ya juga. Mungkin kamu tahu lagu Hillsong. Tahu Hillsong kan? Ketika Darlene Zschech di Australia, ketika pada tahun 2000 mereka rilis album mereka yang bilang Shout to the Lord of the earth, let us sing. Ketika mereka buat lagu ini, lagu itu hit satu dunia tahun 2000, famous. Tapi yang orang tidak tahu, gereja Hillsong sebenarnya adalah gereja yang sudah mau mati pada waktu itu. Pada waktu itu, praise and worship apakah saya pernah pergi Australia? Anak-anak muda tidak mau ke gereja lagi. Jadi pada tahun 2000, ketika pujian penyembahan praise and worship di bawah pimpinan Pastor Darlene, ketika dia dipulihkan, kamu tengok bagaimana Hillsong sekarang. Di mana Hillsong sekarang? Hillsong impact satu dunia. Sedangkan yang orang tidak tahu ceritanya, orang cuma tahu dia sekarang sudah lebih famous lah ya. Orang tidak tahu mereka sebenarnya sudah hancur bro. Ketika Darlene main keyboard dia, Russell Fager buat lagu-lagu itu semua, lalu gereja mereka sedang down. Nah, ya, semuanya bermula dari mana? Praise and worship. Praise and worship jika dilakukan dengan betul, jangan berubah. Pada hari ini kita di sini, kamu tengok sekarang. Tapi kalau kita mau justru melihat benar-benar kuasa Tuhan, mari kita buat praise and worship kita. Right? So worship leader, perkara pertama yang kamu harus buat adalah banyakkan mendengar lagu yang Tuhan. Sebolehnya setiap minggu belajarlah 10 lagu. Itu 10 lagu itu kurang lah itu. Itu satu album saja, satu keset saja itu. Alright. Jadi kalau yang komentar boleh, itu saya tidak mau komen, saya boleh ya. Tapi saya ada satu orang kawan, dokter Stacy namanya, dia di KF sekarang. Waktu itu kami sama-sama di dokter. Dia satu orang main flag. Kamu tahu main flag kan? Dia lelaki main flag. Mereka ada ramai, lebih kurang berapa? 10-15 orang. Tetapi ketika mereka setiap hari mencari wajah Tuhan, dan ternyata Tuhan pilih hanya 2 orang. Kawan saya ini dengan ada satu kawan dia lagi. Mereka hanya bermain macam itu. Ini main flag saja kan? Tapi saya beritahu, kawan saya adalah salah satu. Mungkin hidup sampai sekarang dia ada di KL. Dia dengan kawan dia menjadi antara pencetus revival Kanada. Pada waktu ada satu namanya Toronto Blessing. Kalau kamu tahu, ini di bawah Kenneth Hagin Ministry. Dulu saya pun pastor, salah satu pastornya itu adalah daripada pastor juga, dan dia jadi pastor juga. Ketika dia ceritakan
Contoh blessing, pasal ini semua. Ya rupanya kawan saya juga salah satu di Kanada. Lalu saya tanya sama dia, ini macam mana? Kenapa? Daripada kamu begitu ramai orang yang bermain, macam mana boleh begitu? Tidak tahu ada satu orang yang disebut nama saya sudah lupa. Pemain Timboren, tapi dia sangat fokus kepada Tuhan, sehingga dia mendedikasikan dia baca firman Tuhan setiap hari kurang 2-3 jam. Itu paling kurang ya. Dia dapat mendengar orang atau suara Roh Kudus sangat luar biasa. Ketika dia angkat di Timboren saja, jadi dia cuma kasih gini. Siapa yang merasakan jatuh di sana. Ini belum musik start ini. Kawan saya main ini flag saja yang lain cuma menangis. Tersebut permulaan. So, perhatikan. Sebenarnya kamu membawa kita dikatakan adalah duta kerajaan Allah. Right? Ketika kamu bermain, hati kita yang benar di dalam Tuhan. Saya bagi tahu. Ketika kamu membuat saja kamu akan memberkati. Alright? So, mari kita semua berdoa. Hari ini kita ada 2 praktis, maksudnya untuk ibadah nanti malam. Jadi kita juga mau memikirkan itu Kristus sudah mendekat. Siapa ada yang punya WL? Oh, normal dengan angel. Normal dengan angel di situ ya. Jadi normal dengan angel hari ini kita ambil rambut yang kuat lagu saja. Kuat lagu. Jadi supaya kita boleh sedia hari ini mana lah, right? Tapi kita fokus dulu untuk hari ini. Pada hari ini si Nuri ya, Nuri. Oke, jadi itu saja. Kita ambil latihan dalam 30 menit saja. Oke? Musulah pulang Pak. Kita teribadah 7 setengah. Jadi kita 7 belum kita tahu. Kita mau ambil sedikit masa doa nanti pukul 6. Sebaiknya pukul 6 lah. Jadi itu pukul 6. Bukan pukul 6 kita mau praktis dulu. Ada dua mau praktis.